Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi untuk perkuliahan teori motor bensin dan diesel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sistem pendingin. Apa itu sistem pendingin? Mari kita lihat. Ya. Fungsi sistem pendinginan ya. Misalkan kalau pada manusia itu apabila badan menjadi panas ya, pada saat berlari maka keringat akan keluar untuk mendinginkan. Nah, di sini fungsi pada tubuh manusia. Nah, temperatur atau suhu yang sesuai memudahkan untuk bekerja ya. Pada saat kondisi ideal, tubuh kita akan lebih fit ya untuk beraktivitas. Nah, begitu juga pada mesin. Apabila mesin panas ya, maka mesin juga harus didinginkan ya. Pada saat kondisi bekerja harus bekerja pada suhu yang ideal atau suhu kerja. Sebagian besar tenaga akan hilang karena panas ya. Hampir sekitar 25% energi yang keluar itu berupa panas. Jadi energi yang hilang itu jadi panas ya. Suhu yang sesuai akan membuat kondisi mesin atau kinerja mesin menjadi baik. Next. Tipe sistem pendingin yang kita lihat pada konstruksi mesin ya, atau model-model mesin. Satu, pendingin udara alami atau natural air cooling. Posisi mesin berada di tempat terbuka sehingga udara mengalir bebas ke permukaan mesin ya. Salah satu desain ini diimplementasikan pada sepeda motor ya. Jadi mesin mendapat proses pendinginan secara alami ketika kendaraan berjalan ya. Angin akan mengalir melalui kisi-kisi atau bagian mesin yang dibuat seperti ini. Nah, kemudian power scoop yang di sini memfokuskan aliran udara ke mesin dengan memanfaatkan udara alam ya. Ini bagian dari pendinginan alami juga sehingga proses pendinginan lebih efektif. Nah, di sini ada mekanisme power scoop. Jadi udara masuk ya sudah difokuskan untuk melewati kisi-kisi yang ada pada blok mesin ya. Di sini yang berfungsi untuk mendinginkan mesin secara alami. Oke. Nah, yang selanjutnya pendingin udara tekanan atau forced air cooling. Apabila mesin berada di tempat tertutup ya, misalnya di dalam bodi, nah sistem udara tekanan lebih sesuai ya. Kalau mesinnya di dalam, maka kalau menggunakan sistem pendingin alami maka kurang maksimal. Sistem pendinginan ini menggunakan kipas yang digerakkan oleh mesin ya. Sama yang terjadi pada mesin engine ya, roda 4 pada mesin bensin ya, ataupun mesin diesel ya. Di situ terdapat kipas fan ya yang akan berputar ketika mesin pada kondisi atau temperatur yang sudah diatur oleh ECU ya, kalau sistemnya sudah EV. Nah, kalau manual dia akan berputar mengikuti putaran mesin. Nah, dari fan, dan dia menggunakan pendingin alami juga ya. Kalau kita lihat bagian depan mobil itu biasanya ada model seperti ini, ada kisi-kisinya
Ada kisi-kisinya. Maka udara akan mudah masuk ke dalam, ya. Sini. Ini pada roda 4. Kalau roda 2 dia juga menggunakan sebuah kipas untuk memfokuskan udara untuk melewati atau mendinginkan mesin yang ada di dalam. Nah, dan juga tipe pendingin cair, ya, itu menggunakan radiator. Menggunakan radiator. Sistem ini menggunakan aliran tertutup yang mengalirkan air pada silinder dan silinder head. Ya, dan silinder head. Setelah air mengambil panas dari mesin, air mengalir kembali ke radiator. Nah, coba kita lihat pada model atau tipe pendingin yang menggunakan radiator, ya. Di sini terdapat satu bagian penting, ya, yang dinamakan termostat. Nah, dia ini berfungsi sebagai katup. Ketika termostat menutup penuh pada saat kondisi tertutup, ya, kondisi tertutup, atau boleh dikatakan pada saat warming up atau pemanasan di awal. Nah, maka pada saat kendaraan roda 2 maupun roda 4 pada saat pertama kali dinyalakan, pasti dia akan menyesuaikan kondisi lingkungan, ya. Pasti pada awalnya kondisi dingin, kemudian dia memanaskan, ya. Di situ butuh udara panas atau energi panas untuk mempercepat pemanasan supaya stabil. Nah, di situ alirannya kita bisa lihat dari water pump, ya, pompa. Ini water pump, ya, akan mengalir ke pipa pertama atau pipa 1, ya, pipa 1. Kemudian dia langsung ke silinder head, ya, masuk ke silinder head, ya. Setelah dari silinder head dia langsung ke pipa 5, ya, langsung masuk ke sini, pipa 5. Kemudian pipa 3, kemudian melewati radiator, ya, maka kembali ke pipa 4. Nah, untuk disirkulasikan kembali menggunakan water pump. Ini ketika termostat menutup penuh. Nah, dan pada saat ketika termostat membuka, nah, kondisi mesin ini nih panas, ya, panasnya melebihi dari standar atau standar dari mesin itu. Nah, maka alirannya dari water pump atau pompa menuju pipa 1, ya, cylinder head. Nah, dia akan melewati bagian blok mesin, ya, cylinder head, kemudian ke silinder, ya, blok silinder, kembali ke silinder head. Nah, baru melewati termostat pipa 2, ya, di sini pipa 2, masuk ke radiator dan kembali ke pipa 4. Nah, kemudian disirkulasikan kembali menggunakan pompa. Nah, di sini berputar terus. Ini yang menggunakan sistem pendingin air atau water cooling. Nah, komponen sistem pendingin air, ya, satu radiator, ada yang tipe vertikal, dan juga ada yang tipe cross flow atau core horizontal. Nah, mekanisme pendinginannya, jadi air panas, ya, di sini yang sudah melewati mesin tadi akan masuk ke core, masuk ke inti. Nah, dari inti dia akan melewati core fin, kemudian akan didinginkan, ya. Di sini akan ketika
melaju ya, bergerak, maka ada angin yang melewatinya. Maka di sini proses pendinginannya melalui udara alami. Nah, jadi mengapa ini dibuat berliku-liku? Ya, supaya penampangnya lebih besar atau lebih panjang. Jadi proses pendinginannya jadi lebih maksimal. Nah, jadi air yang keluar di sini akan berkurang suhunya, tidak lagi panas, maka menjadi hangat. Nah, tutup radiator mengangkat titik didih atau gelembung air dari cairan pendingin. Nah, nanti kita bahas lebih detail. Nah, prinsip kerja pada tekanan tinggi ya. Jadi radiator, pressure valve-nya terbuka, maka air akan mengalir ke tangki atau recovery. Nah, jadi ketika posisi panas pada tekanan tertentu ya, nah nanti akan katupnya di sini akan terbuka. Nah, setelah terbuka akan mengalirkan gelembung atau air panasnya menuju ke reservoir. Dan pada saat temperatur rendah ya, tangki recovery masuk ke pressure valve, melatih pressure valve dan akan masuk ke radiator. Ini pada saat temperatur rendah, jadi membantu kinerja radiator. Termostat ketika suhu rendah ya, katupnya akan tertutup karena volume wax mengecil. Nah, di sini ada mekanisme menggunakan prinsip volume wax ya. Nah, ketika pada suhu tinggi ya, pada saat suhu tinggi valve terbuka karena volume wax membesar. Nah, di sini jadi ada jarum spindle-nya yang bekerja. Nah, ketika tertutup ya karena volume wax-nya mengecil, dan dia akan bekerja atau mengembang volume wax-nya pada saat suhu panas, dan di sini jarumnya akan kita lihat dia terangkat ya, terangkat. Nah, pompa atau water pump dia mensirkulasikan air. Nah, kemudian fan elektrik atau kipas elektrik ya. Selain dari air alami juga ditambahkan kipas di sini. Thermoswitch, kipas pendingin bekerja apabila suhu mesin mengalami panas yang berlebihan. Nah, ini yang penting juga untuk efisiensi ya. Jadi kipas tidak selalu berputar ya, ketika mesin dinyalakan tidak selalu berputar. Nah, di sini ada thermoswitch. Jadi pada saat kondisi tertentu atau batas suhu yang sudah disetting ya, kipas ini akan secara otomatis hidup. Nah, misalkan ini pada Jupiter MX ya, kita lihat pada kendaraan roda 2 ada hose atau selang radiatornya ya, posisi dia di depan. Jadi pada saat melaju juga dibantu dengan udara yang mengalir. Jadi proses pendinginnya dibantu udara alami. Ya, termostatnya ada di sini. Oke. Nah, ini pada Jupiter MX sistem pendingin. Bisa kita lihat ya, bagan-bagannya. Tangki recovery ada di bagian bawah ya. Komponen pertama ada radiator cap ya. Kipas pendingin ya, selain dibantu dengan angin alami juga ada kipas pendingin, termostat sebagai katup, dan pompa airnya di sini.
Oke. Nah, beberapa poin penting ya, service point. Kapasitas air radiator dan mesin yaitu 620 cc dan kapasitas air recovery 280 cc. Dan total air pendingnya secara keseluruhan ada 900 cc. Nah, dalam kondisi jalan yang macet ya, pendinginan bisa berlangsung dengan sempurna ya. Dan pemanasan mesin pada saat warming up berlangsung lebih cepat. Nah, maka tadi ada mekanisme buka tutup termostat. Nah, pada kondisi awal atau pemanasan termostat akan menutup, dan ketika pada saat bekerja atau mesin panas, nah termostat akan terbuka untuk mengoptimalkan proses pendinginan. Ya. Oke. Ya. Pada Jupiter MX ya, yang kita lihat di sini bagiannya pompa air dan dengan as yang terpasang satu sumbu dengan camshaft. Nah, pada saat pemasangan pompa air, tempatkan nok pada as pompa air dengan alur yang terdapat pada baut pengikat cam sprocket. Ya, bisa kita lihat di sini. Ya, satu jalur untuk pompanya. Jadi ketika mesin berputar ya otomatis pompa pada sistem pendingin ini juga akan mengikuti. Nah, kita lihat termostat ini sepanjang 3 cm ya, atau 30 mm. Nah, dia akan menutup pada suhu 72 derajat Celcius ya, proses maksimum pemanasan. Nah, dan ketika pada 85 derajat Celcius akan terbuka penuh ya, selebar 3 cm. Ya, dia akan mengikuti kinerja mesin di sini. Misalkan 80 derajat ya, dia kira-kira di sini terbukanya tidak penuh. Nah, yang perlu diperhatikan, misalkan contoh pada Jupiter MX ini ya, untuk service point pemeriksaan termostat, rendam termostat dengan air yang dipanaskan, kemudian pasangkan termometer ya untuk mengetahui kondisi suhu ya. Kita panaskan, termostat kita masukkan ya. Ini kawat untuk memudahkan untuk mengambil, dan juga termometer untuk pengecekan suhu. Nah, temperatur pada saat mulai terbuka 72 derajat Celcius dan terbuka penuh 85 derajat Celcius. Ya, tujuan dan keuntungan di sini adalah mencegah agar mesin tidak terlalu dingin pada saat start awal ya. Jadi kalau terlalu dingin atau pemanasannya kurang cepat ya, nanti tidak optimal kinerja mesinnya, bisa jadi berebet atau tidak normal ya. Nah, yang kedua adalah mempercepat waktu pemanasan mesin atau warming up. Nah, radiator dalam kondisi jalan yang macet, pendinginan tetap sempurna, dilengkapi dengan kipas pendingin yang bekerja hanya jika temperatur mesin terlalu tinggi. Jadi electric fan ketika panasnya over, maka kipasnya baru bekerja. Dan nah, yang perlu diperhatikan lagi untuk cap atau tekanan pada cap, pemeriksaan kebocoran dengan tekanan yaitu sebesar 0,9 kg per cm persegi ya, ini satuan tekanan, selama 5-10 detik ya. Penggantian air radiator tiap 9.000 km, dan kipas akan nyala ketika pada suhu di atas 95 derajat Celcius ya. Nah, ini untuk spesifikasi pada Jupiter MX. Kalau pada kendaraan lain, nah nanti bisa disesuaikan pada buku manualnya. Nah, karena setiap kendaraan memiliki spek yang tidak sama.
Nah, di sini tutup radiatornya. Nah, tekanan aliran ke tangki recovery adalah 1,1 kg, bisa kita lihat di tutupnya ya. Ini pada kendaraan roda 4, roda 2 sama, kita bisa lihat pada informasinya di tutup. Nah, kita lihat di sini animasinya ya. Di sini ada klep kevakuman dan ini klep kevakuman, dan ini adalah klep tekanan. Jika tekanannya melebihi 1,1, maka klepnya akan terbuka. Nah, selanjutnya air akan masuk ke reservoir. Oke. Yang perlu diperhatikan adalah batas tekannya di sini, ukurannya. Nah, tangki recovery atau cadangan ya, istilahnya tangki air pendingin. Di sini ada dua indikator, batas full dan batas low ya. Yang perlu diperhatikan di sini adalah isikan air pendingin hingga batas penuh ya, atau full. Berfungsi sebagai tangki cadangan air pendingin ke radiator jika tekanan air pada radiator meningkat karena panas. Jika tekanan atau volume radiator menurun, maka air dari tangki recovery akan mengalir ke radiator. Oke, kita lihat di sini. Nah, pada saat warming up ya. Jadi untuk mengoptimalkan proses pemanasan intinya ya, yang di situ termostat menutup, dan pada saat termostat terbuka, nah berarti kondisi mesin sudah optimal atau panasnya optimal, maka dilakukan proses pendinginan yang mana air mengalir melewati radiator. Setelah melewati komponen mesin ya, blok mesin didinginkan melalui radiator. Nah, kalau yang warming up posisi pemanasan tadi, nah, air hanya mengalir ke blok silinder dan kembali ke pompa, dialirkan terus. Dan ketika suhu air lebih dari 95 derajat Celcius, nah sini fungsi kipasnya nyala. Oke, bisa dipahami ya sampai sini ya. Nah, pertanyaan saya nanti silahkan dijawab di sesi diskusi. Apabila ya termostatnya rusak, ya termostatnya rusak, apa yang harus dilakukan? Ya, kalau termostatnya rusak, apa yang harus dilakukan? Ada yang bilang kalau ya termostatnya rusak kan berarti over ya, jadinya pemanasannya jadi over ya, pemanasan jadi over. Apa yang harus dilakukan? Otomatis kalau panasnya over ya bisa overheat. Dampaknya apa? Mesin akan macet. Ini adalah fatal ya, fatal. Nah, ada yang bilang kalau termostat rusak itu dicopot aja termostatnya ya, jadi bypass. Jadi tanpa termostat, jadi air langsung mengalir. Nah, pertanyaannya, apakah itu benar? Apakah itu benar? Dibenarkan ya, dibenarkan. Yang kedua, apa dampaknya? Dan yang ketiga, apa yang harus dilakukan? Ya, untuk itu. Nah, silakan nanti dijawab di sesi diskusi.
Ya, oke. Saya kira pada mesin sepeda motor ya, sepeda motor roda 4 diesel atau bensin ya, tidak jauh beda pada sistem pendinginan ini. Yang membedakan mungkin hanya kapasitas ya, kapasitas air ya, kapasitas mesin. Nah, secara dasar sistemnya sama untuk sistem pendingin. Nah, untuk itu untuk SKS yang kedua kita lanjutkan pada sesi diskusi. Ya, keaktifan Anda di sesi diskusi menjadi penilaian tambahan ya. Jadi dari nilai plus keaktifan Anda pada sesi diskusi ya. Untuk pertemuan SKS pertama ini mungkin saya cukupkan di sini. Kita lanjut di sesi diskusi pada Elena. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.